Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Shalom. Mari kita terus mempersembahkan pujian dan hormat bagi kemuliaan Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari Minggu ini untuk datang ke tempat ini, memuji dan menyembah Dia yang telah terpelihara dan terlindungi oleh kasih setia-Nya. Mari kita, setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, mempersiapkan diri memuji dan memuliakan Allah yang Maha Tinggi. Sebelum kita menaikkan satu pujian buat Tuhan pada pagi hari Minggu ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengundang kuasa-Nya hadir di tengah-tengah peribadatan kita. Syukur bagimu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah memberi kami hidup dan terpelihara oleh kuasa kasih-Mu. Engkau telah mengantarkan kami di mezbah-Mu saat pagi hari Minggu ini untuk mempersiapkan diri memuji dan memuliakan Engkau. Hati kami, jiwa kami, kekuatan kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Bagi Allah yang mulia yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Bagi anak domba
kuasanya pertolongan di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini datangnya hanyalah daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atasmu kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Mari kita bersyukur dan bersuka senantiasa di dalam Tuhan, sebab kasih-Nya yang hebat telah memampukan kita untuk tetap bersama-sama berada dalam persekutuan dalam Tuhan. Sebab itu dengan penuh ucapan syukur mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan yang menjadi dasar bagi kita bersama-sama untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Terambil dari kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-25, demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan senantiasa ada atas kehidupan kita, tapi kasih Tuhan juga ditentukan oleh waktu yang daripada Allah. Oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan untuk senantiasa tetap hidup di dalam damai yang daripada Allah. Biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi pertolongan bagi kehidupan kita untuk senantiasa hidup diperdamaikan dengan Allah kita. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu sadar dan memahami bahwa keadaan yang sedang kita lalui saat ini keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sangat menakutkan bagi seluruh dunia, dan tentu kita juga umat Kristiani yang ada di tempat ini merasakan hal yang sama. Namun walaupun demikian, kita sangat percaya kepada janji firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91 yang mengantarkan kita menginjakkan kaki di tahun 2020. Kita percayakan janji Tuhan. Oleh sebab itu, kita umat kesayangan Tuhan yang dipilihnya, jangan jemu-jemu kita bersyukur, baik atau tidak baik waktunya, persembahkan syukur buat Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita dengan mengatakan, Kau Bapa yang baik selalu beserta. Kau Bapa yang baik selalu beserta. Setiap detik, setiap waktu.
setiap orang-orang yang rindu dan cinta kepada Yesus Kristus, yang menyadari pemeliharaan dan perlindungannya, memberikan syukur atas semua perbuatan Allah yang telah kita saksikan, yang telah kita nikmati dan rasakan sampai detik ini. Ia telah menjaga setiap kita, baik setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Ia selalu menjaga langkah-langkah hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, jangan melupakan Tuhan yang telah menjaga kita. Berikan syukur buat Dia. Kami bersembahkan syukur mana Allah kita sungguh ajaib kasih-Nya. Dia tidak meminta harta buat kita dalam segala pengorbanan yang Dia berikan. Dia hanya meminta jiwa kita terus memuji dan menyembah. Dia hanya meminta kita tetap setia dan taat daripada perintah-perintah firman. Katakan sekali lagi, ku berikan syukur buat kebaikan. Berikan syukur buat Dia. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Berikan Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari demi hari yang telah kami nikmati daripada Engkau. Engkau telah menyatakan kebaikan dan kesetiaan-Mu di hidup kami. Engkau selalu menjaga kami seperti biji bola mata-Mu, Tuhan. Dengan apakah kami membalas semua perbuatan-Mu yang hebat itu, Tuhan? Hanya ini yang bisa kami perbuat, bersyukur dan memuji segala kebesaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan selagi kami hidup, kami persembahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Kami siap melayani Engkau sebatas kemampuan dan bagian-bagian yang Engkau percayakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kami mau mempersiapkan diri untuk bersuka cita, terus memuji-Mu Tuhan, memuliakan Engkau. Turunkanlah malaikat-malaikat-Mu yang kudus bersama dengan kami, bersorak memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Sekalipun keadaan kami dalam keadaan yang memprihatinkan dengan situasi bangsa kami saat ini. Dan kami percaya jika kami ada di tangan Kristus, kami tetap memperoleh penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur terus kepada Allah yang hidup,
Tuhan yang Maha Kuasa mengundang kuasa rohnya turun di tengah-tengah peribadatan kita pada siang hari ini, dengan memuji Dia dalam sukacita mengatakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hallelujah.
persilakan membaca Mazmur sesuai dengan tata ibadah kita masing-masing. Dan saat ini kita mempersiapkan diri kembali untuk disapa oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya buat kita. Kita persiapkan diri kita. Mari kita menaikkan pujian. Menyongsong firman Allah pada siang hari dengan mengatakan, Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang
Kami bersyukur ada kesempatan hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami dicipta untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam situasi apa aja, di dalam tempat apa aja, kami mau mengangkat nama-Mu. Hari ini kami mau mendengar dari Engkau. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Biarlah firman ini dapat masuk ke setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami, menjalankan kehidupan kami. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami, supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dan dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita terus berurusan dengan kesulitan dunia akibat virus corona. Kita terus hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Mudah sekali terganggu oleh banyak suara di sekitar kita yang membuat kita takut. Kita mendengar tentang hal-hal buruk terjadi di negara jauh dari sini, dan khawatir apa yang bisa terjadi pada kita. Jadi saat ini, hal itu sangat penting untuk fokus lagi kepada yang pasti. Fokus kepada siapa yang kita andalkan. Fokus pada apa yang benar. Hanya dari kebenaran ini, kita bisa bebas dari rasa takut. Hanya dari kebenaran ini, kita bisa menerima kedamaian yang tidak bisa digoyangkan. Hanya dari kebenaran ini, kita dapat benar-benar belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amsal 28 ayat 1 bilang, orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengajarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ada sesuatu tentang menjadi orang benar yang membuat mereka berani. Orang benar merasa aman seperti singa muda. Siapa di antara kita merasa aman seperti singa muda? Siapa antara kita merasa benar? Siapa antara kita merasa kita tidak pernah salah? Hati nurani kita memberitahu kita bahwa kita adalah orang berdosa. Dan Alkitab juga mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Ketika kita membaca beberapa pasal pertama dari Roma, kita mengerti mengapa Paulus menyimpulkan dalam pasal 3 ayat 9 dan ayat 10, kita semua ada di bawah kuasa dosa, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Paulus menjelaskan dari Roma 1 bahwa kita berada di bawah murka Allah. Dan bagaimana murkanya diungkapkan kepada kita. Dia mengatakan bahwa murka Allah adalah hukumannya diadil atas pengolakan kita terhadapnya. Dan konsekuensi dari itu, murkanya adalah mengizinkan kita untuk menempuh jalan kita sendiri untuk hidup terpisah dirinya.
Roma 1 ayat 18 berkata, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Kita semua menolak Tuhan. Kita semua berada di bawah penghakimannya. Jadi itulah salah satu alasan mengapa tidak ada banyak keberanian di dunia. Mengapa begitu? Banyak orang yang malu-malu atau ragu-ragu, atau tidak tegas, atau pengecut, atau takut, atau hanya acuh tak acuh. Itu karena kita tidak merasa benar. Hati nurani kita mengutuk kita dan kemudian Alkitab menganggur kita. Jadi kita perlahan menjalani kehidupan, tidak merasakan hasrat atau untuk apapun. Selalu cemas tentang masa depan, merasa tidak mampu dan tidak aman. Jadi siapa yang dibicarakan dalam kitab Amsal ketika dikatakan orang benar itu berani seperti singa? Siapa orang benar? Kita sudah melihat di Roma 1 bahwa Paulus sudah memperkenalkan kepada kita bahwa ada kabar baik. Berita baik bahwa kita dibenarkan dengan Allah hanya oleh iman, bukan dengan usaha kita sendiri. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Ini membawa kita pada bacaan Alkitab kita pagi ini. Apakah ada kebenaran yang bisa menjadi milik kita? Mari kita baca hari ini dari Roma 3 ayat 21 sampai 26 dan lihat bagaimana Paulus menjelaskan. Roma 3 ayat 21 sampai 26. Demikian. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita hanya akan mengerti seberapa besar masalah ini ketika kita fokus kepada Tuhan dalam cara kita berpikir tentang dosa dan kebenaran. Ketika kita ingat Paskah, baik untuk memfokuskan perhatian kita pada nyatanya agung dan ilahi di luar kita sendiri yang sudah dicapai oleh Tuhan. Hal-hal yang Allah capai untuk membangun tujuan keselamatannya. Dan dengan berfokus pada pekerjaan agung Tuhan, bukan pekerjaan kita, tujuan Allah adalah untuk mengalami kepastian penuh pengharapan. Kepastian datang tidak hanya ketika merenungkan bagian kita dalam keselamatan, tetapi
yang lebih penting lagi adalah meditasi kita tentang sumber keselamatan ini. Dosa, seperti yang kita lihat dalam ayat 23, terutama bukanlah kejahatan terhadap manusia, itu adalah kejahatan kepada Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa selalu menghargai sesuatu di dunia lebih dari Tuhan. Hal itu terendahkan kemuliaannya. Itu tidak menghormati namanya. Tetapi kebenaran Allah adalah komitmennya untuk melakukan apa yang pada akhirnya benar, yaitu untuk mengangkat tinggi kehormatan namanya dan nilai kemuliaannya. Kebenaran adalah lawan dari dosa. Dosa mengecilkan nilai Allah, karena itu memilih lawannya. Kebenaran menaikkan nilai Allah, karena itu memilih mengikutnya. Oleh karena itu, ketika Allah mengabaikan dosa dan membiarkan orang berdosa pergi tanpa hukum, kelihatannya dia tidak benar. Jika itu benar, Tuhan akan menjadi tidak benar. Dan kita akan tanpa harapan. Dan kita akan tanpa harapan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu benar. Dia memberikan anaknya, Yesus Kristus, agar melalui kematiannya dapat menunjukkan bahwa Allah itu benar. Kematian anak Allah adalah pernyataan nilai yang Allah tempatkan pada kemuliaannya dan ketidaksukaannya terhadap dosa dan kasihnya bagi orang yang berdosa. Kata lain untuk melewati dosa ini yang membuat Allah kelihatan tidak benar adalah pembenaran. Pembenaran orang fasik. Itulah yang ingin saya mau bicara hari ini. Dan bukan hanya nyata bahwa Allah mengabaikan dosa yang dari masa lalu, tapi dia juga mengabaikan dosa kita lakukan kemarin, pagi ini, dan akan lakukan besok. Ayat 26 di Roma ini mengatakan bahwa ketika Yesus mati, dua hal terjadi, bukan hanya satu. Itu bilang, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga benarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan terbukti adil dan orang percaya dibenarkan. Pagi ini saya tidak mau fokus kepada tindakan kita, tapi ketindakan Allah di dalam pembenaran. Saya ingin fokus pada karya Allah yang nyata, historis, dan selesai dalam membenarkan kita dari dosa. Karena saya berpikir bahwa jika fokus kepada pekerjaan besar ini, pada apa yang Tuhan lakukan, daripada apa yang kita lakukan, iman untuk menerimanya akan bertumbuh di dalam hati kita. Mari kita lihat 4 hal yang berarti pembenaran bagi orang yang menerima karunia ini melalui kepercayaan kepada Yesus. 1, diampuni untuk semua dosa kita. Yang kedua, dibenarkan dengan kebenaran yang tidak dari kita. Yang ketiga, dikasih oleh Tuhan dan dibiarkan kasih karunia. Yang keempat, dilindungi oleh Tuhan selamanya. Pertama,
dibenarkan berarti diampuni untuk semua dosa kita. Diampuni untuk semua dosa kita. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagaimana Tuhan bisa melakukan itu? Di ayat 24 mengatakan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kata penebusan berarti membebaskan atau melepaskan dari ikatan atau hukuman penjara. Jadi intinya adalah bahwa ketika Yesus mati untuk kita, Dia membebaskan kita dari hukuman dosa-dosa kita dan memutuskan ikatan rasa bersalah yang menempatkan kita di bawah penghukumannya. Paulus berkata di dalam Galatia bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Petrus berkata di dalam 1 Petrus, sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan Yesaya berkata di pasal 53, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi pembenaran, pengampunan dosa datang kepada kita karena Kristus menanggung dosa kita, menanggung kutuk kita, menanggung kesalahan kita. Dan dengan demikian, membebaskan kita dari penghukuman. Inilah artinya bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibebaskan dari hukum karena Dia menanggung hukuman kita. Dan perhatian ini, Dia hanya menderita sekali. Dia tidak dikorbankan berulang kali dalam perjamuan kudus, seolah-olah pengorbanan pertamanya tidak cukup. Ibrani pasal 6 ayat 26 mengatakan bahwa Ia, Kristus, hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh pengorbanannya. Dan lagi dikatakan di dalam ayat 12, Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, Ia telah memperoleh kelepasan yang kekal. Ini sangat penting untuk dipahami. Kemuliaan apa yang Allah lakukan bagi kita di kayu salib. Bisakah melihat hubungan antara satu kali untuk semua kematian Kristus dan semua dosa Anda dan dosa semua umat Allah? Itu bukan satu dosa atau jenis dosa tertentu atau hanya dosa masa lalu, tetapi segala dosa yang Kristus singkirkan untuk semua umatnya. Jadi pengampunan atas pembenaran adalah pengampunan atas segala dosa kita di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itulah terjadi ketika Kristus mati. Yang kedua, kita dibenarkan dengan kebenaran yang tidak dari kita. Dibenarkan dengan kebenaran yang tidak dari kita. Atau dipanggil benar dengan kebenaran Allah dianggap milik kita. Tuhan tidak hanya disampingkan dosa kita,
Tetapi dia juga menganggap kita sebagai orang benar dan menempatkan kita dalam posisi yang benar dengan dirinya sendiri. Dia memberikan kita kebenarannya sendiri. Lihatlah ayat 21 dan 22. Di ayat 22 baru sebelumnya, Paulus jelaskan bahwa tidak ada manusia yang dapat dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat. Kita tidak akan pernah ada hak berdiri di hadapan Allah atas dasar taati hukum. Lalu dia berkata di sini, untuk menunjukkan bagaimana pembenaran diperoleh. Dia bilang, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi meskipun tidak ada yang dapat dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat, ada kebenaran Allah yang bisa didapat melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan dibenarkan berarti dianggap benar. Kebenaran Allah dihitung sebagai milik kita melalui iman. Ketika Yesus mati untuk menunjukkan kebenaran Allah, Dia menyediakan kebenaran sebagai hadiah bagi orang yang berdosa. Seandainya Kristus tidak mati untuk menunjukkan bahwa Allah adalah benar dalam menebus dosa, satu-satunya cara kebenaran Allah akan menunjukkan dirinya adalah dengan menghukum kita. Tetapi Kristus memang mati. Dan demikianlah kebenaran Allah sekarang bukanlah sesuatu penghukuman, tetapi sesuatu pemberian hidup bagi semua orang yang percaya. Yakinkan melihat bahwa kebenaran ini adalah dari luar diri kita. Ini belum menjadi realitas pengkudusan, proses nyata untuk menjadi orang benar secara moral dalam cara kita berpikir dan hidup. Itu juga hadiah. Tetapi itu didasarkan pada ini. Sebelum ada di antara kita yang dapat maju di dalam hidup yang benar, hidup yang suci, dan menjadi orang yang benar sebagian, kita harus percaya bahwa kita benar-benar sudah dibenarkan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, kita hanya dapat mengatasi dosa dalam kuasa Allah setelah dosa kita sudah diampuni. Karunia pembenaran yang besar mendahului dan memungkinkan proses pengudusan. Yang ketiga, dibenarkan berarti dikasih oleh Allah dan diberikan kasih karunia. Dikasih oleh Allah dan diberikan kasih karunia. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, Dia akan menyelesaikan masalahnya dosa hanya dengan menghukum kita semua. Itu akan membuktikan kebenarannya. Tetapi Dia tidak melakukan itu. Dan alasannya adalah karena Dia mengasihi kita. Ini digambarkan paling indah di dalam Roma 5 ayat 6-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati orang yang benar,
Tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa yang dibuktikan oleh Allah dalam kematian anaknya tidak hanya kebenarannya, tetapi juga kebesaran kasih-Nya. Dalam Roma 3 ayat 24, Paulus mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia, yaitu hadiah yang datang dari kebaikan Allah yang berlimpah dan bukan dari pekerjaan atau usaha kita sendiri. Pengampunan dosa dan kebenaran Allah adalah hadiah gratis, cuma-cuma. Itu berarti tidak harus bayar apapun karena semua sudah dibayarkan oleh Kristus. Hal itu tidak dapat diperoleh dengan usaha atau diwariskan melalui orang tua atau diserap melalui sakramen. Itu gratis, cuma-cuma untuk diterima dengan iman. Roma 5 ayat 17 mengatakan seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Pengampunan dosa dan kebenaran Allah adalah karunia gratis yang mengalir dari kasih Allah. Dibenarkan berarti diampuni, diperhitung sebagai orang benar, dan dikasih oleh Allah. Akhirnya, dibenarkan berarti dilindungi oleh Tuhan selamanya. Ini adalah berkat tertinggi. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jika kita sudah dibenarkan, kita akan dimuliakan. Kita akan mencapai kemuliaan kerajaan yang akan datang dan hidup selamanya dengan Allah dalam sukacita dan kekudusan. Kenapa ini begitu yakin? Itu yakin karena dampak dari kematian anak Allah objektif dan nyata serta tak terkalahkan bagi semua umat Allah. Apa yang sudah dicapainya itu untuk selamanya. Ini adalah poin dari Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yaitu, apakah Dia juga tidak akan memuliakan kita? Ya, pengorbanan yang sama yang menyediakan pembenarannya kita memastikan pemuliaan kita. Kalau kita sudah dibenarkan pagi ini, tidak harus bayar lagi dan bebas dari hukuman. Ayat berikut 33 berkata, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Maksudnya ini,
Jika Allah sudah membenarkan kita melalui kematian anaknya, tidak ada seorang pun, tidak ada di surga atau di bumi atau di bawah bumi, tidak ada yang dapat menuduh kita. Kita akan dimuliakan. Mengapa? Karena kita tidak berdosa? Tidak. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Mungkin sebagian dari kita di sini pagi ini tidak merasa benar. Mungkin sebagian dari kita di sini tidak merasa layak menerima kasih Tuhan. Tidak merasa berharga, bahkan tidak sedikit. Sebenarnya kita semua jahat. Kita sudah menolak Tuhan. Kita sudah menolak Tuhan memerintah atas hidup kita. Kita berada di bawah penghakimannya. Itu sebabnya kita tidak berani. Kita tidak percaya diri. Takut, merasa lemah, dan tidak berdaya. Masa depan tidak pasti. Kita dapat melihat dampak dosa sekitar kita saat ini. Dunia dalam kekacauan. Orang-orang takut dan merasa di luar kendali. Saat itulah kita perlu merenungkan kembali kekuatan agung dan kasih Allah di dalam Yesus. Ini adalah sesuatu yang pasti, benar, dan kuat. Ini adalah sesuatu yang sudah dibuktikan kepada kita dalam kisah Paskah. Melalui kisah ini, kita diingat lagi tentang pekerjaan yang sudah dilakukan untuk kita. Dia sudah melakukan semuanya. Kita dianggap benar karena apa yang sudah Dia lakukan, bukan karena usaha kita sendiri. Dan karena kita sudah orang benar, kita tidak perlu terus hidup dalam ketakutan. Kita bisa seberani sehingga mudah. Kita bisa seberani sehingga mudah. Dengan Tuhan di pihak kita, setiap langkah kita bisa percaya diri di masa depan kita. Di mana kita lemah, Dia kuat. Kita tidak perlu takut apapun sekarang atau masa depan kita. Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita untuk bersamanya selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Dia sudah melakukan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih, kami datang kepada Engkau saat waktu ini yang sangat tidak pasti. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Ada banyak hal yang kami bergumulan. Tetapi kami juga baru lihat pagi ini seberapa besar adalah kasih Engkau. Kami diingatkan lagi, sama waktu kami menolak Engkau, Engkau mengejar kami. Engkau mengampuni kami, dan Engkau membenarkan kami. Dan kami hanya bisa bilang, terima kasih. Kami sudah bisa hidup di dalam harapan, hidup dalam kepastian, hidup di dalam kedamaian. Hanya karena pekerjaan Kristus Yesus di kayu salib untuk kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Karena itu kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk hidup kami senantiasa dipakai untuk memuliakan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita menutup rangkaian peribadatan kita pada siang hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian Jalan Putar Berselangi oleh Senjata Tegar. Jalan Putar Berselangi oleh setiap hati kami yang satu hari percaya ada rencana yang indah. Jangan terduga kasih-Mu, heran dan besar bagimu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rencanamu beridaman, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati berhadiratmu, penyertaanmu sempurna, rencanamu beridaman, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati berhadiratmu, hati Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah iman pengharapanmu pada Kristus. Pandanglah Dia dan tengadahkanlah tanganmu dengan penuh ucapan syukur. Mari kau pulang dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang, esok sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali mengambil satu sedang di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bersama-sama di hari ini kita tetap boleh mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan kita boleh bersukacita di dalam kebenarannya. Oleh sebab itu biarlah sukacita kita melimpah-limpah atas segala sesuatu yang kita kerjakan, dan tetap lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kebenaran dan tuntunan kasih karunia yang daripada Allah. Kami ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.